Negara apa ini? Ini Bowo nggak salah ini Bowo. Damai-damai taek, ngerti taek apa ora taek? Lek carane ngono kabeh pejabat ora makin jeran lho, Pak. Makin termotivasi untuk korupsi. Dadi ora damai. Pak Prabowo, gak usah ada-ada ning nggone Antartika, Pak. Ngoyak koruptor. Tuntasno, Pak. Jangan cuma bikin gimmick-gimmick rakyat menunggu. Mana ada korupsi diselesaikan secara damai? Itu korupsi baru, namanya kolusi. Kalau diselesaikan secara damai, dan itu sudah sering terjadi kan? Selesaikan diam-diam antar penegak hukum, penegak hukumnya yang ditangkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya, dan dilancarkan segala rezekinya. Ya teman-teman semua, kita dapat berita baru lagi nih soal pengampunan para koruptor. Menteri Hukum, koruptor bisa diampuni lewat denda damai. Kenapa ya teman-teman semua? Kok ini mematahkan angan-angan kita semua ya, yang dimana terpilihnya Pak Prabowo menjadi presiden, yang sebelumnya pun Pak Prabowo selalu mengatakan ingin memburu para koruptor. Tentu dari pidato-pidato Pak Prabowo itu membuat kita semakin yakin kalau Indonesia ini bisa berubah, bisa menjadi lebih baik daripada kepemimpinan Bapak Mulyono. Ternyata teman-teman semua banyak keblunderan di dalamnya. Yang dimana pidato Pak Prabowo kemarin di depan mahasiswa mengatakan bahwasanya koruptor bisa dimaafkan asal kembalikan apa yang dicuri. Dan sekarang malah Menteri Hukum sendiri mengatakan koruptor bisa diampuni lewat denda damai. Aduh, gimana ini? Lalu buat apa adanya hukum? Kalau kayak gini bukannya para koruptor semakin bebas ya? Kalau kayak gini bukannya koruptor semakin asik nih? Ya udahlah, koruptor sebanyak-banyaknya. Apalagi dengan adanya kasus Harvey Moisine yang menusuk hati para rakyat. Bayangin aja guys, triliunan rupiah dihukum 6,5 tahun. Kalau kayak gini rakyat juga mau banyak yang mau. Dikasih uang sekian triliun, di penjara 6,5 tahun. Sangat mau sekali, dendanya cuma 1 M lagi. Lalu gimana ini marwah Presiden Pak Prabowo Subianto? Kalau kayak gini rakyat bisa ngomong loh, Bapak cuma omong-omong doang kan gitu. Oke teman-teman semua, ini nanti ada komentar juga dari Pak Mahfud MD ya, dan komentar dari para netizen. Kita lihat videonya. Ya, ini mah kita paham. Kita juga pernah dulu kayak begini. Sangkain selama ini kita melanggar hukum, ternyata bukan. Ternyata kita visioner. Negara apa ini? Ini seriusan yang begini diangkat jadi Menkum. Ini Bowo nggak salah ini Bowo. Koruptor diampuni dengan denda damai, damai-damai taek, ngerti taek apa ora taek? Lek carane ngono kabeh pejabat ora makin jeran lho, Pak. Makin termotivasi untuk korupsi. Dadi ora damai. Aku zaman Nabi Musa membelah laut, kelelep, ra sempet njaluk damai. Iki koruptor njaluk damai. Damai das semua. Titerono aku bar damai. Dek bar damai baleni menak pancal glune tenan. Mata goreng. Para koruptor pasti bahagia dengar kabar ini dan udah pasti senang sekali. Menkum, pengampunan koruptor bisa lewat denda damai atas persetujuan Kejagung. Gokil! Yo para koruptor yang sedang lari di luar negeri, kembalilah karena akan ada pengampunan. Kembalilah. Teruntuk Harun Masiku nih, Harun Masiku, lebih baik kau pulang aja udah. Pulang kau, ntar hukuman kau bakal dikurangin, akan diampunin. Kau lihat ini, kau lihat. Koruptor 300 triliun cuman dihukum 6 tahun. Apalagi kau nanti, paling 6 bulan. Baliklah kau balik. Pak Prabowo, gak usah ada-ada ning nggone Antartika, Pak. Ngoyak koruptor. Dan ning kantor gubernuran Jawa Timur lah ya ana sekarek nyekel.
nek nggone kantor wali kota Medan lah ya ono karek nyekel Pak, aduh. Tuntasno Pak. Jangan cuma bikin gimmick-gimmick rakyat menunggu komitmen jenengan mimpin bangsa ini Pak. Ya, tuntaskan itu. Katanya ada blok Medan, ada dana bansos di Jawa Timur. Itu dilanjutkan, itu kan sudah kemarin KPK sudah menggeledah, sudah bawa barang bukti berapa koper itu. Yang blok Medan itu jangan karena anaknya Mulyono terus didiemkan Pak. Ayo Pak, ini rakyat kecil menunggu kamu Pak. Pastinya Bapak ini belum melihat beritanya ya. Kalau koruptor bisa damai. Enak sekali ya hukum di Indonesia ini ya. Padahal kemarin tuh kita melihat ya hukum di Cina ya. Berapa koruptor terbesar katanya kan 6, sekian triliun gitu ya. Hukuman mati. Kalau di Indonesia gimana? Bisa damai kok, tenang aja. Bisa damai. Jadi untuk para koruptor ini kabar gembira untuk kalian semua. Ayo lanjutkan. Negara apa ini? Saya kira bukan salah kaprah, salah beneran. Kalau salah kaprah itu biasanya sudah dilakukan, terbiasa meskipun salah. Ini belum pernah dilakukan kok. Mana ada korupsi diselesaikan secara damai? Itu korupsi baru, namanya kolusi. Kalau diselesaikan secara damai, dan itu sudah sering terjadi kan? Selesaikan diam-diam antar penegak hukumnya yang ditangkap. Kalau menyelesaikan diam-diam kan banyak tuh yang terjadi. Jaksa, polisi, hakim masuk penjara kan mau menyelesaikan diam-diam. Iya dong, itu sama. Gagasan Pak Prabowo untuk kemungkinan memberi maaf kepada koruptor asal mengaku secara diam-diam dan mengembalikan kepada negara secara diam-diam. Itu kan salah. Undang-undang korupsi tidak membenarkan itu, hukum pidana tidak membenarkan itu. Lalu menterinya mencari dalil pembenar, itu kan ada di undang-undang kejaksaan, denda damai. Denda damai itu hanya untuk tindak pidana ekonomi sesuai dengan undang-undang tentang bea cukai, undang-undang perpajakan dan undang-undang kepabeanan. Nah di situ kalau ada orang melanggar pajak atau bea cukai, itu tawar-menawar dulu. Oh kamu seharusnya bayar 100 miliar, kok hanya membayar 95. Nah sekarang 5 ini dikalikan berapa? Itu namanya denda damai. Dan itu jelas. Ada mekanismenya, yaitu dibuat oleh instansi terkait, dalam hal ini Kementerian Keuangan, lalu minta izin Kejaksaan Agung. Jelas tuh prosedurnya, angkanya jelas, tidak diam-diam. Nah sekarang dinaikkan, kewenangan ini Jaksa Agung boleh menerapkan denda damai tanpa usul dari instansi terkait. Tetapi itu tetap undang-undang tindak pidana ekonomi, yaitu untuk kepabeanan, untuk pajak, dan untuk tadi bea cukai. Itu diatur di dalam pasal 35 Undang-Undang Kejaksaan Agung yang terbaru. Dan itu jelas di dalam pasal 35, dan penjelasannya itu hanya untuk tindak pidana ekonomi tertentu. Korupsi nggak masuk. Halo, sekarang saya mau memberikan wacana hukum tandingan untuk soal pengampunan koruptor. 3 hal ya. Pertama, kita harus mengecek dulu apa sebenarnya tujuan penindakan hukum bagi tindak pidana korupsi. Kedua, dampak pengampunan. Ketiga, mekanisme hukum yang akan dipaksakan. Pertama, pernyataan Presiden itu menandakan sudut pandang yang berbeda dalam penegakan hukum korupsi. Seakan-akan penegakan hukum korupsi itu hanya diperlukan untuk mengembalikan uang negara. Padahal penegakan hukum korupsi itu tujuannya adalah pemberantasan korupsi. Salah satunya untuk menimbulkan efek jera. Ini 2 hal yang sangat berbeda loh. Yang satu soal ekonomi, yang satu soal negara hukum. Kalau keduanya mau diseimbangkan, silakan ajukan misalnya Undang-Undang Perampasan Aset. Nah, ini ada kaitannya dengan soal kedua, soal dampak. Dengan model pengampunan, ada potensi justru akan ada dampak ketidakadilan dan membuat orang-orang serakah justru akan senang mencoba-coba korupsi. Atau nanti uangnya bisa ia kembalikan kapan saja, mungkin sebagian lagi dia sembunyikan. Kata-kata kuncinya adalah akuntabilitas dan keadilan. Secara teknis, dengan sistem kita sekarang, kita akan sangat kesulitan mengelola pengampunan itu secara akuntabel. Muncul pertanyaan misalnya siapa dan bagaimana yang memutuskan dan bagaimana transparansinya.
Bagaimana mekanisme memberi ampun? Ini harus dibicarakan agar jangan sampai malah mekanisme pengampunan ini jadi kesempatan korupsi baru. Lalu memangnya berapa yang dikembalikan sampai bisa dikasih ampun? Bagaimana menentukannya? Apakah misalnya korupsinya 10 triliun, mengembalikannya 5 triliun, sudah dikasih ampun? Jadinya ini seperti dagang. Koruptor akan hitung untung rugi saja karena dia akan korupsi saja yang besar. Pengampunan itu tidak bisa diberikan sembarangan. Harus akuntabel dan ukuran keadilannya adalah publik. Karena ini uang publik. Koruptor yang bikin uang pajak kita yang sudah mencekik hanya masuk kantong mereka. Ingat, korupsi terjadi karena serakah. Yang sudah kaya dan berstatus justru korupsi. Ketiga, mekanisme hukum. Dikatakan mungkin pakai amnesti dan abolisi. Betul, itu ada di konstitusi. Tapi konsep gerasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi itu sebenarnya ada filosofi dan konsepnya. Mereka adalah jalan politik bagi eksekutif untuk merespons kekuasaan yudikatif yang merupakan wujud dari evolusi negara modern dari kerajaan ke demokrasi konstitusional. Tapi filosofinya adalah negara hukum yang sandarannya adalah hak asasi warga dan pembatasan kekuasaan. Makanya ketiga hak itu biasanya diberikan kepada orang yang berurusan dengan hukum karena alasan politik. Sebagai contoh, Presiden SBY pernah memberikan abolisi kepada GAM, Gerakan Aceh Merdeka, pada 2005. Abolisi tersebut diberikan bersama dengan amnesti setelah penandatanganan Nota Kesepakatan Damai Helsinki 2005. Amnesti itu bila proses hukum sudah selesai, abolisi itu penghentian proses hukum yang sedang berjalan. Presiden Soekarno juga pada 1969 pernah mengeluarkan Kepres untuk memberikan amnesti dan abolisi terhadap orang-orang yang tersangkut dalam beberapa peristiwa di Papua yang kemudian telah menyatakan kesetiaan pada NKRI. Nah, dalam hal korupsi, jelas hak asasi warga dilanggar, sehingga pengampunan tak bisa diberikan berdasarkan mekanisme ini. Tentu saja, perdebatan soal ini nanti akan dikembalikan ke soal ini tidak melanggar hukum karena UUD lebih tinggi dari Undang-Undang Tipikor, atau alasan-alasan dalam tanda kutip hukum seakan-akan. Tapi hukumnya hanya soal pasal, bukan prinsip keadilan. Pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang akan memaafkan koruptor secara diam-diam. Hal ini banyak sekali mendapatkan respon publik karena sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan beresiko menimbulkan kompleksivitas politik dan hukum. Secara sederhana aja nih ya, kita lihat dari 3 asas pemerintahannya. Yang pertama, asas akuntabilitas pertanggungjawaban, kepada siapa dan lembaga apa para koruptor itu untuk melapor semua perilaku jahat mereka. Yang kedua, bagaimana cara melakukan audit kerugian negara yang diperbuat oleh koruptor itu. Dan yang ketiga, bagaimana dengan asas transparansi, yang dimana suatu perbuatan korupsi atau extraordinary crime ini merupakan suatu perbuatan yang harus diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan apalagi kalau dilakukan secara diam-diam, mungkin saja akan terjadi tawar-menawar. Dan wacana Presiden untuk memaafkan koruptor secara diam-diam, hal ini sangat bertentangan dengan sistem peradilan di Indonesia yang menganut sistem due process of law. Dan kalaupun ya hal ini diberlakukan, maka akan banyak sekali peraturan perundang-undangan yang akan dirubah. Mulai dari KUH pidana, undang-undang anti korupsi, undang-undang penyelenggaraan negara yang bebas dari KKN. Dan jika hal ini sangat kekeh untuk diberlangsungkan, maka sudah tidak ada lagi tindakan tegas terhadap koruptor. Dan kalian juga harus tahu bahwa pemaafan koruptor di negeri ini harus berdasarkan dengan konteks peraturan hukum dan undang-undang yang berlaku, bukan menggunakan amnesti dan abolisi sesuai dengan pernyataan Menteri Yusril Iza Mahendra. 3 instrumen hak prerogatif yang dimiliki oleh Presiden ini pun tidak bisa digunakan dengan semaunya. Karena penggunaan daripada 3 instrumen ini harus pada situasi dan kondisi yang mendesak. Kalau kita ingat sejarahnya ya, penggunaan 3 instrumen ini banyak digunakan pada gerakan Aceh Merdeka, kemudian Fravilin Timur Leste, sampai kepada para tahanan yang ingin mengeluarkan diri atau melepaskan diri dari negara. Karena itu, penggunaan 3 instrumen hak prerogatif Presiden ini juga harus mendapatkan persetujuan dari DPR. Daripada penyelesaian korupsi ini dilakukan secara diam-diam, ada loh opsi yang jauh lebih baik seperti melakukan revisi kepada undang-undang anti korupsi yang sampai dengan saat ini sudah banyak ketinggalan zaman. Mulai dari pasal 2, 4, 5, 11, dan 15. Selain itu juga sangat perlu dilakukan pengesahan terhadap undang-undang perampasan aset. Dan tidak lupa memperkuat lembaga pemberantas korupsi. Jadi guys, menurut kalian gimana?